Apakah benar ada kekuatan besar yang sedang berusaha mencegah langkah Persib? Strategi yang buntu, pemain yang underperform, hingga isu mafia bola yang mencuat membuat situasi semakin panas. Bahkan seorang analis sepak bola ternama sampai mengungkap fakta mengejutkan. Ada pihak yang tak rela jika Persib mencatat sejarah hat-trick juara. Lalu bagaimana respons Boyan Hodak? Apa kata manajemen Persib? Dan bagaimana para pemain menghadapi tekanan luar biasa ini? Teman-teman bobotoh dan pecinta bola, tonton video ini sampai habis karena kita akan kupas tuntas semua fakta, analisis, dan cerita di balik kekalahan yang mengguncang Maung Bandung. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Persib dan dunia sepak bola. Klik tombol like jika kamu bangga jadi bobotoh sejati. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya isu mafia bola benar-benar ada? Atau ini hanya masalah strategis mata? Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu supaya makin banyak bobotoh yang ikut berdiskusi. Suasana Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali Sabtu malam itu begitu hidup. Ribuan pasang mata menatap lapangan dengan tegang, menunggu apakah tim kebanggaan mereka mampu melanjutkan tren positif atau justru tergelincir. Harapan yang dibawa begitu besar. Sorak-sorai pendukung pun terdengar memenuhi stadion. Sebagian datang dari Bandung, sebagian lagi dari berbagai daerah di Bali yang tidak ingin melewatkan kesempatan menyaksikan laga besar itu. Sejak peluit awal dibunyikan, dominasi terlihat jelas. Tim yang mengenakan seragam biru tampil percaya diri, menguasai bola dengan presentasi yang lebih tinggi, membangun serangan dari lini belakang, dan mencoba menusuk pertahanan lawan dengan sabar. Hampir sepanjang babak pertama, ritme permainan dikuasai penuh. Umpan pendek, pergerakan sayap, dan tembakan jarak jauh beberapa kali mengancam gawang lawan. Pendukung mulai yakin kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Ketika semua tampok berjalan sesuai rencana, justru guncangan datang. Menjelang turun minum, lawan yang selama 40 menit lebih hanya bertahan rapat menemukan celah. Dari sebuah situasi bola mati, konsentrasi hilang, dan bola yang seharusnya bisa diantisipasi justru bersarang di gawang sendiri. Stadion yang semula bergemuruh mendadak terdiam. Para pemain terpaku, sementara lawan merayakan gol dengan penuh semangat. Babak pertama ditutup dengan situasi yang tidak sesuai harapan. Memasuki paruh kedua, tekanan semakin ditingkatkan. Serangan bergelombang datang, peluang demi peluang tercipta. Satu momen krusial bahkan hampir mengubah jalannya pertandingan ketika wasit menunjuk titik putih. Semua pendukung berdiri, bersiap merayakan gol penyamak kedudukan. Namun drama terjadi. Eksekusi tidak sempurna, bola justru berhasil ditepis penjaga gawang lawan. Momentum yang seharusnya mengangkat moral justru menjadi beban mental. Kepala para pemain tertunduk dan rasa frustasi mulai terlihat. Waktu semakin menipis, pelatih melakukan beberapa pergantian dengan harapan segar di lini depan bisa memecah kebuntuan. Tetapi justru sebaliknya, lawan tampil semakin percaya diri. Mereka bertahan mati-matian, memanfaatkan celah dari serangan yang terburu-buru, hingga akhirnya di menit-menit akhir memberikan pukulan telak. Sebuah serangan balik cepat, penyelesaian klinis, dan gawang kembali bergetar. Skor menjadi 2-0, menambah beban yang terasa semakin berat. Baru di penghujung pertandingan, tim biru mampu memperkecil ketertinggalan. Sebuah gol lahir dari situasi bola mati, namun itu pun datang terlambat. Wasit meniup peluit panjang, menandakan berakhirnya laga dengan skor 1-2. Wajah kecewa terlihat jelas di tribun penonton. Beberapa bahkan tidak percaya tim sebesar ini bisa kalah dari lawan yang dianggap lebih lemah di atas kertas. Media sosial langsung ramai dipenuhi komentar. Ada yang menyalahkan taktik, ada pula yang menilai mental pemain goyah. Tidak sedikit yang menyebut laga itu sebagai salah satu penampilan paling mengecewakan sejauh musim berjalan. Kekalahan di Bali bukan hanya soal kehilangan 3 poin, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar. Mengapa tim yang tampil dominan justru tidak bisa menang? Kekalahan di Bali menyalakan kembali perdebatan lama. Apakah strategi yang digunakan sang pelatih sudah tepat untuk kompetisi seketat Super League? Dalam beberapa pertandingan terakhir terlihat pola yang sama. Tim biru memang menguasai permainan, tetapi kesulitan menembus pertahanan lawan yang rapat dan disiplin. Dominasi bola tidak otomatis menghasilkan gol. Dan hal ini kembali terbukti saat menghadapi tim asal Tangerang. Para analis sepak bola langsung menyoroti kelemahan itu. Menurut mereka, pelatih terlalu mengandalkan permainan sabar dan membangun serangan dari lini belakang. Pola ini efektif jika lawan bermain terbuka, tetapi menjadi bumerang ketika menghadapi tim yang memilih bertahan total.
Umpan-umpan horizontal memang membuat penguasaan bola tinggi, tetapi tidak ada variasi serangan yang bisa mengejutkan. Begitu bola masuk ke area sepertiga akhir, kreativitas nyaris buntu. Salah satu titik sorotan adalah kegagalan dalam mengeksekusi penalti di babak pertama. Keputusan memberikan kepercayaan pada satu eksekutor dianggap tepat dari segi regulasi tim, tetapi publik menilai tekanan besar di momen penting itu harusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik. Gagalnya penalti tersebut bukan sekedar hilangnya peluang mencetak gol, tetapi juga menurunkan mental seluruh tim. Setelah kejadian itu, serangan-serangan berikutnya terlihat lebih terburu-buru, seolah-olah para pemain ingin segera membalas tanpa memperhatikan efektivitas. Di sisi lain, pergantian pemain yang dilakukan juga menimbulkan kritik. Beberapa pengganti dianggap tidak memberi dampak signifikan, lini depan justru semakin mudah ditebak, dan ritme permainan tidak banyak berubah. Lawan yang sejak awal bertahan semakin percaya diri, dan pelatih tidak memiliki solusi jitu untuk membongkar pertahanan rapat. Komentar pun muncul, apakah tim ini terlalu bergantung pada satu pola? Media kemudian membandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Saat Persib berhasil keluar sebagai juara, variasi serangan terlihat lebih hidup. Ada kombinasi serangan sayap, umpan terobosan, hingga keberanian melakukan tembakan jarak jauh. Sekarang, semua terlihat monoton. Bola berputar dari kiri ke kanan, lalu kembali ke tengah sebelum akhirnya mentah di hadapan barisan belakang lawan. Inilah yang membuat publik mulai mengkhawatirkan bahwa sang pelatih kehabisan ide. Selain itu, kondisi fisik juga dipertanyakan. Meski menguasai pertandingan, intensitas menurun drastis setelah menit ke-70. Lawan yang lebih segar mampu memanfaatkan kelelahan ini dengan serangan balik cepat. Ketidakmampuan pelatih mengatur tempo permainan agar konsisten sepanjang laga menjadi salah satu kritik utama. Publik mulai bertanya, apakah metode latihan dan rotasi pemain sudah efektif? Setelah pertandingan, pelatih memang mengakui bahwa timnya underperform. Ia menyebut lawan tampil disiplin, sementara timnya gagal menuntaskan peluang. Namun pengakuan itu tidak meredakan kritik. Banyak yang menilai pelatih terlalu sering menggunakan alasan yang sama setiap kali tim gagal menang. Dominasi tanpa gol tidak ada artinya, tulis salah satu pengamat di media sosial. Lebih jauh, muncul pertanyaan tentang bagaimana Persib akan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di kompetisi domestik maupun internasional. Jika menghadapi tim papan tengah saja sudah kesulitan, bagaimana nanti saat berjumpa dengan pesaing juara? Apakah strategi yang ada cukup untuk mempertahankan gelar? Diskusi di kalangan supporter pun semakin panas. Ada yang tetap percaya dengan kemampuan pelatih, menyebut ini hanya bagian dari proses. Namun tidak sedikit yang mendesak manajemen untuk segera mencari solusi, bahkan menyinggung kemungkinan pergantian strategi besar-besaran jika hasil buruk terus berlanjut. Semua sepakat bahwa kekalahan ini menjadi alarm keras bahwa perubahan harus segera dilakukan sebelum mimpi mempertahankan gelar sirna. Kekalahan di Bali membuka luka yang lebih dalam dibanding sekedar kehilangan 3 poin. Satu persatu, kelemahan tim semakin terlihat, terutama dari sisi individu. Meski statistik mencatat penguasaan bola dan jumlah serangan yang lebih tinggi, kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa pemain tidak mampu tampil pada level yang diharapkan. Di mata publik, inilah yang menjadi salah satu faktor utama gagalnya tim biru memetik hasil maksimal. Sejak peluit awal, tekanan sudah terasa. Meski dominasi bola ada di pihak Persib, banyak momen di mana eksekusi terakhir justru tidak efektif. Umpan kunci kerap melenceng, kontrol bola kurang sempurna, hingga peluang yang terbuang sia-sia. Beberapa sosok yang biasanya menjadi motor serangan terlihat kesulitan menemukan ritme permainan. Energi yang ditunjukkan tidak sebanding dengan kebutuhan laga sebesar itu. Supporter yang hadir pun mulai mengeluh, merasa bahwa determinasi di lapangan tidak sesuai dengan ambisi klub yang sedang memburu gelar ketiga secara beruntun. Di lini tengah, kendali permainan memang tampak dikuasai. Namun, itu tidak berlanjut menjadi ancaman berarti di kotak penalti lawan. Beberapa kali percobaan umpan silang bisa dipatahkan dengan mudah. Sementara itu, percobaan menembak dari luar kotak jarang dilakukan, seolah keberanian mengambil resiko menghilang. Situasi ini membuat lawan dengan mudah membaca pola permainan. Tanpa variasi, serangan yang dibangun menjadi tumpul. Lini depan menjadi sorotan terbesar. Striker utama yang selama ini diandalkan tampak kesulitan menemukan ruang gerak. Setiap kali menerima bola, langsung ditempel ketat oleh bek lawan. Minimnya pergerakan tanpa bola membuat opsi serangan semakin terbatas. Tak jarang, peluang yang sudah dibangun sejak lini belakang kandas begitu saja sebelum mencapai kotak penalti. Pergantian yang dilakukan di babak kedua, mengganti penyerang utama dengan penyerang pengganti pun tidak banyak mengubah keadaan. Penyerang baru memang berusaha memberi warna,
tetapi posisinya sering terisolasi, membuat lawan tetap nyaman bertahan. Tak hanya di lini serang, sektor pertahanan pun menunjukkan kerentanan. Gol pertama yang bersarang di gawang tim biru lahir dari kelengahan dalam mengantisipasi bola mati. Bek yang seharusnya mengawal justru kehilangan fokus sepersekian detik. Lawan memanfaatkannya dengan sempurna. Gol kedua bahkan lebih menyakitkan. Di menit akhir pertandingan, ketika seluruh tenaga dikerahkan untuk mengejar ketertinggalan, sebuah serangan balik cepat memecah konsentrasi. Bek yang tertinggal dalam posisi membuat lawan dengan mudah menyelesaikan peluang. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Di mana koordinasi lini belakang yang biasanya kokoh? Dari sisi psikologis, beberapa pemain tampak kehilangan ketenangan. Setelah penalti gagal dieksekusi dengan baik, ekspresi frustasi jelas terlihat. Sejak saat itu permainan tim tidak lagi sama. Keputusan-keputusan di lapangan sering terburu-buru, alih-alih sabar membongkar pertahanan lawan. Suasana hati yang goyah terbawa hingga akhir pertandingan. Inilah bukti bahwa tekanan mental memainkan peran besar, bukan hanya aspek teknis semata. Publik kemudian membandingkan dengan performa musim lalu. Saat itu, tim biru dikenal solid dan klinis. Hampir setiap peluang berujung gol, lini belakang jarang goyah, dan pemain tampil penuh percaya diri. Kini perbedaan terlihat mencolok. Pemain-pemain yang dulu jadi kunci kemenangan kini tampil datar, seolah kehilangan sentuhan emasnya. Supporter mulai geram, menuntut adanya evaluasi menyeluruh, bahkan tak segan mengkritik keras melalui media sosial. Namun, di balik kritik pedas, ada pula analisis yang lebih bijak. Beberapa pengamat menilai kelelahan fisik dan jadwal padat menjadi penyebab. Bermain di kompetisi domestik sekaligus persiapan menuju kompetisi Asia, membuat rotasi pemain terbatas. Beberapa individu yang seharusnya diistirahatkan tetap diturunkan demi menjaga keseimbangan tim. Dampaknya terlihat jelas. Fisik menurun, konsentrasi mudah hilang, dan performa tidak konsisten. Fakta ini menyajikan dilema. Apakah pelatih harus melakukan rotasi lebih berani meski beresiko kehilangan pengalaman di lapangan? Atau tetap mengandalkan pemain inti meski performanya menurun? Pilihan ini bukan hal yang mudah. Jika rotasi gagal, kritik akan semakin tajam. Jika tetap memaksakan, penurunan performa bisa semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya, babak di Bali menjadi cermin bahwa masalah bukan hanya soal taktik, melainkan juga kualitas individu. Saat beberapa pemain tampil underperform, seluruh sistem pun ikut terguncang. Kekalahan ini menunjukkan bahwa gelar juara tidak bisa dipertahankan hanya dengan nama besar. Konsistensi dan performa di lapanganlah yang akan menjadi penentu. Di balik kekecewaan atas kekalahan di Bali, ada satu sisi positif yang patut diperhatikan. Seorang gelandang baru yang didatangkan musim ini mulai menunjukkan proses adaptasinya. Meski hasil akhir tidak berpihak, ia menilai pertandingan tersebut sebagai pengalaman berharga. Baginya, duel kontra tim asal Tangerang menjadi momen penting untuk memahami karakter sepak bola Indonesia yang jauh berbeda dari Eropa. Sejak turun sebagai starter, ia berusaha keras mengendalikan tempo permainan. Sentuhan pertama cukup rapi, distribusi bola ke kanan dan kiri berjalan baik. Namun ia segera sadar bahwa lawan di Indonesia tidak selalu bermain dengan pola terbuka. Berbeda dengan gaya sepak bola Belanda yang mengandalkan pertukaran serangan. Di sini, ada tim yang lebih memilih menunggu, bertahan rapat, lalu mengandalkan serangan balik cepat. Itulah yang membuatnya kaget dan harus beradaptasi. Saya menemukan hal yang belum pernah saya alami sepanjang karir. Begitu ia mengungkapkan kepada media usai pertandingan. Pada babak pertama, ia merasa tim sebenarnya tampil dominan. Serangan mengalir dengan lancar, tetapi finishing yang buruk membuat dominasi itu tak menghasilkan gol. Ia mengakui, jika saja bisa mencetak gol lebih dulu, hasil pertandingan tentu akan berbeda. Lawan akan keluar menyerang, dan ruang terbuka lebar untuk dimanfaatkan. Sayangnya, momentum itu tidak kunjung datang. Justru sebaliknya, lawan berhasil mencetak gol terlebih dahulu, membuat situasi semakin sulit. Di babak kedua, ia merasakan tekanan semakin besar. Lawan bermain lebih rapat, nyaris menutup semua ruang. Meski ia dan rekan-rekan sudah berusaha mencari celah, hasilnya nihil. Ia menilai ini adalah gaya sepak bola yang unik, penuh disiplin, dan berbeda jauh dari apa yang biasa ia hadapi di Eropa. Saya menemukan hal yang belum pernah saya alami sepanjang karir, katanya. Itulah yang membuatnya semakin bertekad untuk belajar lebih cepat. Bagi seorang pemain asing yang baru pertama kali mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia, adaptasi bukanlah hal sederhana. Selain kondisi cuaca yang lebih panas dan lembab, intensitas pertandingan juga menuntut stamina ekstra. Ditambah lagi tekanan dari supporter begitu luar biasa. Stadion bisa bergemuruh dengan suara ribuan orang.
menciptakan atmosfer yang sulit ditemukan di negara lain. Bagi gelandang baru itu, semua ini adalah tantangan besar yang harus ia jawab. Meski kalah, ia menolak larut dalam kekecewaan. Justru ia menganggap pertandingan di Bali sebagai pelajaran penting untuk berkembang. Ia menegaskan bahwa proses adaptasi sedang berjalan, dan ia yakin bisa segera menemukan ritme yang tepat. Banyak hal yang saya pelajari dari pertandingan ini, terutama di babak kedua, ujarnya. Pesan ini memberi harapan bahwa kehadirannya bisa menjadi aset penting dalam perjalanan Persib musim ini. Dari sisi teknis, ia sebenarnya sudah menunjukkan kualitas. Beberapa kali umpan terobosannya hampir membuahkan peluang emas, hanya saja penyelesaian akhir belum sempurna. Ia juga aktif dalam membantu pertahanan, berusaha menutup ruang lawan saat transisi. Statistik mencatat, ia melakukan sejumlah intercept penting, meski akhirnya lawan tetap mampu mencetak gol. Bagi pelatih, ini menunjukkan potensi besar yang hanya perlu waktu untuk benar-benar matang. Reaksi supporter terhadap penampilannya pun cukup positif. Banyak yang memuji kerja kerasnya meski tim kalah. Ia sadar adaptasi memang butuh waktu. Apalagi sepak bola Indonesia memiliki karakteristik yang keras, penuh duel fisik, serta atmosfer stadion yang bisa mempengaruhi mental pemain asing. Jika ia mampu melewati fase adaptasi ini, kedepannya bisa menjadi motor baru bagi tim. Namun tentu saja waktu tidak selalu berpihak. Liga berjalan cepat, kompetisi Asia sudah menanti, dan tekanan untuk segera tampil konsisten semakin besar. Sang gelandang paham betul ekspektasi itu. Ia berjanji akan bekerja lebih keras dalam latihan, memahami gaya bermain lawan, serta berusaha menjadi solusi bagi lini tengah yang sering tumpul. Saya harus terus berkembang, katanya. Kekalahan di Bali menjadi luka kolektif, tetapi baginya itu adalah bahan bakar untuk maju. Jika pemain lain larut dalam frustasi, ia justru melihatnya sebagai ruang belajar. Sikap ini memberi warna positif bagi ruang ganti, menyalakan optimisme bahwa perjalanan panjang musim ini masih bisa diselamatkan. Meski adaptasi tak mudah, semangatnya untuk terus belajar menunjukkan bahwa masa depan lini tengah Persib masih punya harapan cerah. Kekalahan di Bali menjadi pukulan keras bukan hanya bagi tim di lapangan, tetapi juga bagi sosok yang berada di balik strategi. Sorotan utama tertuju pada kursi pelatih yang malam itu tampak tak banyak bicara di depan kamera, namun menyimpan kegelisahan yang dalam. Seusai pertandingan, ia akhirnya membuka suara. Tidak panjang, tidak bertele-tele, tetapi cukup untuk menggambarkan betapa kecewanya ia terhadap performa anak asuhnya. Dalam konferensi pers, ia langsung mengakui bahwa tim tampil di bawah standar. Kami tidak bermain dengan sangat baik. Setelah tertinggal lebih dulu, semuanya jadi semakin sulit, ujarnya. Kalimat sederhana itu sebenarnya merangkum banyak hal. Ada kekecewaan, ada rasa frustasi, dan ada pula kesadaran bahwa strategi yang ia pasang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baginya, kegagalan bukan hanya soal kalah skor, tetapi soal hilangnya identitas permainan yang selama ini coba dibangun. Serutan terbesarnya adalah pada momen krusial di babak pertama, kegagalan mengeksekusi penalti. Itu seharusnya bisa menjadi pembuka jalan, katanya. Baginya, penalti yang gagal adalah titik balik yang mengubah jalannya laga. Jika eksekusi itu berhasil, lawan akan tertekan, timnya akan lebih lepas, dan permainan bisa berjalan lebih nyaman. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mental anak asuhnya goyah, rasa percaya diri turun, dan lawan memanfaatkan momentum dengan sempurna. Meski kecewa, ia tetap menunjukkan sikap sportif. Ia memberi selamat kepada lawan, sembari menyanjung penjaga gawang mereka yang tampil gemilang. Saya harus akui, kiper lawan adalah yang terbaik malam ini, katanya. Ucapan itu menggambarkan pengakuan bahwa ada faktor eksternal yang memang sulit ditembus, di luar kesalahan tim sendiri. Namun, ia juga menegaskan tidak ada alasan untuk larut dalam kekecewaan. Kami harus segera menatap laga berikutnya, tambahnya. Bagi banyak pengamat, pernyataan itu terdengar standar. Tetapi jika dicermati, ada pesan mendalam yang disampaikan sang pelatih. Ia ingin para pemain memahami bahwa kegagalan ini bukan akhir dunia, melainkan pelajaran berharga. Kami perlu merasakan konsekuensi dari hasil ini, ungkapnya. Kalimat ini menunjukkan filosofi yang ia pegang. Kekalahan harus diterima, dipelajari, dan dijadikan bahan untuk bangkit, bukan disesali terus-menerus. Meski begitu, publik tentu tak berhenti pada kata-kata itu. Supporter menginginkan jawaban lebih konkret. Apa yang salah dengan strategi? Mengapa dominasi tidak berbuah gol? Mengapa lini serang tumpul dan pertahanan rapuh? Sang pelatih memang tidak menjabarkan detail teknis malam itu, tetapi ia menyiratkan bahwa ada masalah mendasar yang harus segera diselesaikan. Kami underperform, katanya singkat, namun cukup untuk memicu diskusi panjang di kalangan media. Banyak pihak menilai pelatih terlalu konservatif dalam melakukan pergantian. Meski ada perubahan di lini depan, pola permainan tetap sama, sehingga lawan bisa dengan mudah membaca pergerakan. Beberapa bahkan menilai ia terlalu kaku, tidak berani mengambil resiko dengan taktik berbeda.
Kritik ini semakin kencang setelah laga, namun pelatih memilih tidak menanggapinya secara emosional. Baginya, fokus utama adalah memperbaiki performa, bukan meladeni kritik yang bisa menguras energi. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia memang dikenal sebagai sosok yang lebih suka bekerja dalam diam. Ia tidak banyak bicara di media, tidak mencari alasan, dan tidak pula menyalahkan individu. Hal itu kembali terlihat setelah laga di Bali. Ia tidak menyinggung nama siapapun, tidak menunjuk jari pada lini tertentu, melainkan menekankan bahwa tim sebagai satu kesatuan gagal tampil maksimal. Filosofi kolektif ini ia pegang teguh, menang bersama, kalah bersama. Namun tekanan tentu tak bisa dihindari. Kekalahan dari tim papan tengah membuat supporter resah. Mereka khawatir mimpi mempertahankan gelar ketiga beruntun terganggu. Apalagi pertandingan berikutnya di kompetisi Asia sudah menanti, menghadapi tim kuat yang tentu tidak bisa dianggap remeh. Bagi sang pelatih, ini adalah momen ujian. Jika mampu membangkitkan tim dan meraih hasil positif di laga berikutnya, kepercayaan bisa kembali. Jika tidak, kritik bisa berubah menjadi desakan serius pada manajemen. Meski berat, ia mencoba menyalakan semangat. Kami akan fokus pada laga selanjutnya, katanya tegas. Kalimat sederhana itu seperti pesan optimisme bahwa perjalanan masih panjang, bahwa satu kekalahan tidak akan meruntuhkan segalanya. Namun semua tahu kata-kata saja tidak cukup. Bukti di lapanganlah yang akan menjawab semua keraguan. Kekalahan di Bali mungkin pahit, tetapi bagi sang pelatih itu adalah cermin. Dari situ ia bisa menilai kelemahan tim, baik dari segi strategi maupun mental. Pertanyaan besar kini tersisa. Apakah ia punya cukup waktu dan keberanian untuk melakukan perubahan besar? Jawaban itu akan terlihat dalam beberapa pekan ke depan, saat tim biru harus kembali membuktikan diri di panggung domestik maupun internasional. Di tengah kekecewaan publik atas hasil laga, muncul suara lantang dari seorang analis sepak bola yang dikenal belak-belakan. Coach Justin, sosok yang selalu menjadi perhatian karena gaya bicaranya yang apa adanya, kembali menggemparkan jagat sepak bola nasional. Kali ini ia tidak hanya mengkritik strategi pelatih, tetapi juga mengangkat isu yang lebih sensitif, yaitu adanya pihak-pihak yang disebut sebagai mafia bola yang tak rela melihat Persib mendominasi dengan hat-trick juara. Dalam sebuah tayangan analisis pasca pertandingan, Justin dengan tegas menyebut bahwa strategi yang diterapkan pelatih Persib terlalu mudah dibaca. Menurutnya, lawan-lawan di Liga sudah memahami pola permainan Maung Bandung yang monoton. Dari awal musim sudah kelihatan, mereka main dengan cara yang sama. Lawan tinggal parkir bus, selesai. Kritik tajam ini langsung memicu perdebatan di kalangan supporter. Banyak yang sependapat bahwa pola permainan memang terlalu bisa ditebak. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika Justin menyinggung soal adanya mafia yang bermain di balik layar. Ia menyebut ada kekuatan yang tidak ingin Persib terlalu dominan, apalagi sampai mencatat sejarah hat-trick juara. Kita semua tahu, sepak bola kita tidak steril. Ada yang nggak mau Persib juara terus. Kalau ini dibiarkan, ya mereka akan terus dijegal, katanya. Kalimat ini sontak menjadi viral di media sosial. Banyak supporter yang merasa pernyataan itu mewakili keresahan mereka, sementara sebagian lain menganggapnya terlalu spekulatif. Bagi Justin, kritik ini bukan tanpa dasar. Ia menilai ada pola tertentu yang terlihat dari beberapa pertandingan, di mana keputusan-keputusan wasit atau situasi di lapangan seolah menguntungkan lawan. Meski tidak menyebut detail pertandingan, insinuasi ini jelas mengarah pada dugaan adanya tangan-tangan tak terlihat dalam mengatur jalannya kompetisi. Kalau Persib dibiarkan terlalu kuat, sponsor dan pihak-pihak lain mungkin merasa kompetisi jadi tidak menarik. Jadi ada kepentingan besar yang bermain, ujarnya lagi. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan reaksi keras. Sebagian media menyorotinya sebagai teori konspirasi, sementara kelompok supporter tertentu justru menganggapnya sebagai kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Tagar-tagar tentang mafia bola pun ramai di dunia maya, memperkuat wacana bahwa sepak bola Indonesia masih jauh dari bersih. Bagi Persib sendiri, isu ini menjadi dilema. Di satu sisi, tuduhan semacam itu bisa menjadi beban tambahan, di sisi lain hal itu bisa memicu semangat untuk membuktikan diri di lapangan. Namun Justin tetap konsisten dengan pandangannya, yang menegaskan bahwa sepak bola Indonesia butuh perubahan besar. Kalau ingin kompetisi sehat, mafia harus diberantas. Kalau tidak, klub sebesar Persib pun bisa jadi korban. Kalimat itu menutup analisanya, meninggalkan tanda tanya besar di benak semua orang. Benarkah ada kekuatan tersembunyi yang tak ingin Persib juara lagi? Atau semua ini hanya cara untuk menutupi kelemahan strategi dan performa tim di lapangan? Kekalahan di Bali memang sudah cukup membuat kekecewaan. Tetapi dampaknya tidak berhenti di sana. Beberapa hari setelah pertandingan, suasana di sekitar Persib semakin panas. Bukan lagi sekedar soal strategi yang tumpul atau pemain yang gagal tampil maksimal, melainkan masuk ke isu yang jauh lebih dalam, mafia bola. Kata-kata yang dilontarkan oleh seorang analis berpengaruh itu menjelma menjadi bara api, menyulut keresahan publik sepak bola Indonesia.
Di media sosial, percakapan tentang ada yang tidak ingin Persib juara menjadi trending. Supporter mulai mengaitkan beberapa kejadian di lapangan dengan dugaan adanya rekayasa. Mereka membicarakan keputusan-keputusan kontroversial, momentum-momentum yang seakan merugikan Persib, hingga pola tertentu yang dianggap janggal. Hashtag seperti hashtag bersihkan sepak bola dan hashtag lawan mafia bola bertebaran di berbagai platform. Tidak sedikit pula yang menyematkan nama Persib dalam kampanye itu, menjadikannya simbol perjuangan melawan praktik kotor di balik layar. Atmosfer di dalam tim pun ikut terpengaruh. Para pemain merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, mereka memang harus bertanggung jawab atas penampilan yang tidak konsisten. Namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi narasi besar bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menjegal langkah mereka. Sebagian merasa termotivasi, ingin membuktikan bahwa kerja keras bisa mengalahkan semua konspirasi. Namun sebagian lain justru tertekan, khawatir bahwa perjuangan mereka di lapangan akan sia-sia jika benar ada permainan kotor. Pelatih dan staf teknis berusaha menenangkan suasana. Mereka terus menekankan bahwa fokus utama adalah berlatih, memperbaiki kesalahan, dan menatap laga berikutnya. Namun sulit menepis fakta bahwa isu mafia sudah menyebar kemana-mana. Bahkan dalam sesi latihan tertutup di lapangan Sidolik, beberapa spanduk dari kelompok supporter muncul dengan tulisan lawan mafia bola dan kami bersamamu Persib. Ini menandakan bahwa narasi tersebut telah merasuk ke dalam emosi kolektif bobotoh. Di luar lapangan, para pengamat sepak bola ikut memperkeruh atau memperjelas keadaan tergantung dari sudut pandang mereka. Ada yang mendukung pandangan bahwa mafia bola nyata adanya, mengingat sejarah panjang skandal dalam sepak bola Indonesia. Mereka menyebut contoh-contoh masa lalu, dari kasus pengaturan skor hingga intervensi pihak tertentu dalam penentuan hasil pertandingan. Namun ada juga yang menilai bahwa menyalahkan mafia hanyalah pelarian dari kelemahan strategi. Kalau mainnya bagus, peluang dikecilkan mafia itu nggak ada. Fokus aja memperbaiki performa, kata salah seorang pengamat. Isu ini juga mulai merembes ke manajemen kompetisi. PT Liga Indonesia Baru (LIB) mendapat sorotan tajam, didesak untuk memastikan kompetisi berjalan bersih. PSSI sebagai induk organisasi ikut terseret dalam arus kritik. Kalau benar ada mafia, berarti pengawasan lemah. Kalau tidak ada mafia, berarti harus tegas menyangkal dan memberikan bukti. Begitu komentar warganet di berbagai kanal. Dengan kata lain, isu ini sudah berkembang menjadi polemik nasional, bukan sekedar masalah satu klub. Dampaknya terhadap Persib terasa nyata. Tekanan publik meningkat. Setiap pertandingan berikutnya dianggap bukan hanya ajang meraih poin, tetapi juga pembuktian terhadap isu mafia. Kegagalan menang akan dengan mudah ditafsirkan sebagai bukti adanya permainan kotor. Sebaliknya, kemenangan pun kadang dianggap keberhasilan melawan mafia. Narasi ini menempel kuat, sehingga apapun hasilnya selalu dikaitkan dengan isu tersebut. Bagi Persib, ini adalah pedang bermata dua. Dukungan supporter yang semakin fanatik jelas memberikan energi tambahan. Stadion terasa lebih berapi-api. Chance yang dilantunkan bobotoh bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga perjuangan melawan ketidakadilan. Namun di sisi lain, beban di pundak pemain bertambah berat. Mereka kini bukan hanya harus memenangkan pertandingan, tetapi juga seolah membawa misi moral membersihkan sepak bola dari praktik kotor. Puncaknya terjadi ketika beberapa kelompok supporter menggelar aksi damai di Bandung. Mereka membawa poster bertuliskan Persib bersih, sepak bola harus bersih, dan stop mafia bola. Aksi ini mendapat liputan media nasional, semakin memperbesar gaung isu ini. Beberapa tokoh publik ikut angkat bicara, meminta pemerintah dan federasi benar-benar serius menangani dugaan mafia bola. Isu yang awalnya hanya komentar seorang analis, kini berubah menjadi gerakan sosial yang lebih besar. Persib tidak lagi sekedar klub sepak bola yang mengejar gelar, melainkan simbol perlawanan terhadap kecurangan. Di balik semua itu, ada pertanyaan besar. Apakah benar mafia bola bermain? Ataukah semua ini hanyalah narasi emosional yang lahir dari kekecewaan atas performa tim? Yang jelas,
Suasana sudah terlanjur terbakar, atmosfer Persib terguncang, dan seluruh mata kini tertuju pada bagaimana klub akan menanggapi badai isu ini. Setelah berhari-hari isu mafia bola menggema, akhirnya pihak manajemen Persib buka suara. Mereka menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan. Publik menunggu jawaban resmi, bukan sekedar komentar di pinggir lapangan. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Geraha Persib, jajaran petinggi klub hadir lengkap, menunjukkan keseriusan mereka menghadapi situasi ini. Sang direktur utama memulai dengan nada tenang. Kami memahami kekecewaan Bobotoh atas hasil pertandingan terakhir. Kami juga mendengar semua suara terkait isu yang berkembang. Izinkan kami menegaskan, fokus utama Persib adalah bekerja di lapangan, memberikan yang terbaik, dan menjunjung tinggi sportivitas. Kalimat pembuka ini sengaja disusun hati-hati untuk menyejukkan suasana tanpa menambah kontroversi. Manajemen tidak secara gamblang membenarkan atau menangkal isu mafia bola. Mereka memilih jalur tengah, tidak menuduh tanpa bukti, tetapi juga tidak menutup mata terhadap keresahan supporter. Kami percaya federasi dan operator liga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kompetisi berjalan bersih. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, tentu harus diusut. Lanjut pernyataan resmi itu. Lebih jauh, manajemen mengingatkan bahwa tim saat ini punya agenda besar menghadapi kompetisi Asia. Kita baru saja meninggalkan Bali dan langsung bertolak ke Bangkok. Itu menunjukkan keseriusan tim dalam menjaga fokus. Tantangan di level Asia jauh lebih berat. Dan itulah yang harus kami prioritaskan, ujar salah satu petinggi klub. Dengan kata lain, mereka ingin menggeser narasi publik kembali ke lapangan, bukan terjebak dalam perdebatan mafia bola. Namun manajemen juga paham bahwa sekedar berbicara tidak cukup. Mereka menyusun beberapa langkah konkret. Pertama, memperkuat komunikasi dengan supporter agar keresahan bisa tersalurkan melalui dialog, bukan hanya di media sosial. Kedua, mempertajam disiplin internal tim, memastikan semua pemain dan staf fokus pada persiapan pertandingan. Ketiga, mereka menyatakan siap bekerja sama dengan federasi jika memang ada investigasi terkait mafia bola. Reaksi Bobotoh terhadap pernyataan ini beragam. Sebagian merasa lega karena manajemen akhirnya bersuara dan tidak membiarkan isu menggantung. Mereka menilai sikap hati-hati itu wajar karena klub tidak bisa gegabah menuduh tanpa bukti. Namun sebagian lain kecewa, merasa manajemen terlalu diplomatis dan tidak seberani suara supporter. Kalau manajemen tidak tegas, bagaimana mafia bisa takut? Begitu komentar yang banyak muncul di forum online. Namun manajemen tetap kukuh dengan strateginya, menjaga stabilitas tim. Mereka sadar bahwa gejolak di luar lapangan bisa merusak fokus pemain. Karena itu, mereka terus memberikan motivasi kepada skuad dan staf pelatih, menegaskan bahwa yang terpenting adalah membuktikan kemampuan di lapangan. Kemenangan adalah jawaban terbaik. Kalimat itu seolah menjadi penutup sekaligus tantangan. Hanya dengan hasil positif, isu mafia bisa meredup. Selain itu, manajemen juga mengirim pesan khusus kepada Bobotoh. Mereka mengapresiasi dukungan luar biasa yang terus diberikan, bahkan di tengah kekecewaan. Kami tahu cinta Bobotoh kepada Persib tidak pernah pudar. Kami harap dukungan itu tetap diberikan dalam bentuk positif, baik di stadion maupun di luar, kata mereka. Ajakan ini penting mengingat pensi supporter sudah cukup tinggi dengan aksi-aksi protes. Dengan langkah-langkah ini, manajemen berusaha menata kembali arah perjalanan Persib. Fokus diarahkan ke laga internasional, sembari tetap menyiapkan strategi untuk kompetisi domestik. Tantangan yang menanti jelas tidak mudah. Di satu sisi, mereka harus menjaga performa agar bisa bersaing di Asia. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan langkah di liga tidak terganggu isu-isu non-teknis. Konferensi pers itu akhirnya menutup babak penuh gejolak yang lahir dari kekalahan di Bali. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Apakah isu mafia bola akan mereda atau justru semakin menguat? Apakah Persib bisa membuktikan diri di lapangan, menjawab semua tuduhan dengan prestasi? Bagi manajemen, jalan satu-satunya adalah tetap melangkah maju. Bagi Bobotoh, pilihan tersisa adalah terus mendukung dengan keyakinan bahwa sejarah besar klub ini tak akan runtuh hanya karena badai sesaat. Dan bagi sepak bola Indonesia, isu mafia bola kembali mengingatkan bahwa kepercayaan publik hanya bisa diraih dengan transparansi,
kerja keras, dan bukti nyata bahwa sepak bola ini memang dimainkan di lapangan, bukan di meja gelap penuh kepentingan.